Assalamualaikum. Lanjut yuk. Di Pinang Bus Mafia, bab 18. Raka menunggu jawaban Salwa. Mas, terima kasih. Salwa sangat terharu. Tapi aku ingin Mas melamarku di depan kedua orang tua Salwa, Mas. Jawab Salwa sambil menunduk. Lalu meneruskan perkataannya lagi. Jawaban ayah ibu nanti adalah jawaban Salwa, Mas. Raka sedikit kecewa, tapi dia lega. Paling tidak, Salwa tidak menolaknya. Tapi Salwa, bolehkah aku bertanya sesuatu? Salwa mengangguk setuju. Kalau nanti orang tuamu menyerahkan segala keputusan padamu, apakah kau menerimaku? Tanya Raka dengan serius, dan dia sangat menantikan jawaban Salwa. Dan akhirnya Salwa, insya Allah, Salwa mau, Mas. Jawab Salwa dengan tersenyum. Syukurlah. Terima kasih, Salwa. Salwa terlihat malu-malu. Baru sekarang ini dia mengalami kejadian seperti ini. Apalagi disaksikan kedua sahabatnya. Bisakah secepatnya aku bertemu ayah ibu Salwa? Aku sangat tidak sabar, Salwa. Salwa berpikir sejenak. Aku kabari secepatnya ya, Mas. Raka mengangguk mantap. Daham Raka menyadari bukan hanya ada mereka berdua di kafe ini. Karena kita sudah di sini, yuk kita makan-makan, kata Raka melihat Ajeng dan Santi. Nah gitu dong dari tadi, cacing di perut udah menjerit-jerit nih, jawab Ajeng. Salwa geleng-geleng dan tersenyum melihat tingkah Ajeng. Tapi beneran deh, gue ikut deg-degan tadi pas nunggu Salwa kasih jawaban ke Mas Raka, kata Santi kemudian. Raka melirik Salwa yang dibuat tersipu oleh celoteh Santi. Hari ini Salwa berangkat kuliah dengan sumringah. Tadi malam, Salwa langsung memberi kabar pada ayah ibunya. Menikah itu ibadah, Nduk. Jika memang ada lelaki ingin berniat baik, segeralah minta untuk datang ke sini. Ayah ingin melihat langsung kesungguhannya, kata ayah Salwa di seberang telepon tadi malam. Cie, yang berbunga-bunga, wanginya sampai sini. Goda Santi. Apaan sih, San? Jawab Salwa malu. Bakal pada patah hati nih, yang naksir Salwa di kampusan. Ajeng ikut menimpali. Salwa, lo udah kabar-kabar ortu belum? Tanya Santi. Udah, alhamdulillah. Rencananya besok Salwa balik dulu. Salwa udah bilang sama Mas Raka. Jawab Salwa antusias. Kita hanya bisa mendoakan dari sini ya, Wah, kata kedua sahabatnya. Makasih ya, doakan aku ya. Pasti, Wah, jawab Ajeng dan Santi. Tiba hari di mana Raka harus bertemu ayah Salwa. Raka sangat gelisah. Tiba-tiba HP-nya berdering. Iya, Ton. Kebetulan kamu nelpon, Ton. Ton, tolong segera susul saya. Terdengar suara di seberang telepon. Abang di mana, Bang? Saya di hotel dekat rumah Salwa. Hari ini saya akan melamar Salwa. Kamu temani saya, Ton. Baik, Bang, kirim alamatnya. Saya akan cari penerbangan cepat. Usai menutup telepon, Tony risau. Niat hati, Tony ingin melaporkan info keterlibatan Papa Sheryl atas kematian adik Raka.
Tapi dia tak ingin merusak momen penting Raka. Sebaiknya aku tunda dulu melaporkan ini ke Bang Raka, sambil aku cari tahu lagi lebih dalam lagi. Duh, Tony mana sih? Lama sekali. Batin Raka sambil mondar-mandir melihat jam tangannya. Seharusnya Tony sudah sampai. Gumam Raka sambil gelisah. Setengah jam kemudian, nampak Tony yang sedari tadi Raka tunggu. Raka bernafas lega. Raka dan Tony melajukan mobil ke rumah Salwa. Sampai di depan rumah Salwa, Tony melihat Raka sangat gelisah. "Kenapa, Bang?" tanya Tony. "Gak apa-apa. Yuk kita masuk," jawab Raka memantapkan diri. "Assalamualaikum," ucap Raka di luar pintu. "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari dalam rumah. Tak lama kemudian, pemilik rumah mempersilahkan Raka dan Tony masuk. Saat ini Raka sudah duduk di ruang tamu menghadap orang tua Salwa. Salwa juga nampak duduk di samping ibunya. "Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya memang dulu pernah ke sini, tapi kali ini dengan kerendahan hati saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Raka, Raka Putra Rahaja. Saya datang ke sini untuk melamar Salwa Nuraida untuk saya pinang menjadi istri saya. Sebelumnya saya mohon maaf saya datang ke sini hanya dengan Tony, orang yang sudah saya anggap saudara. Karena jujur, orang tua saya sudah meninggal, tak ada sanak saudara. Adik saya, keluarga yang saya punya satu-satunya, 1 tahun yang lalu telah meninggalkan saya selama-lamanya." Raka berubah agak sendu ketika menyebut adiknya, tapi dia berusaha terlihat tegar. Ayah Salwa belum juga memberi jawaban. Lalu Raka berkata lagi, "Saat ini saya bekerja sebagai owner minimarket, Pak," katanya lagi, karena memang benar saat ini dia fokus dengan membuka minimarket di kota-kota di Indonesia. "Apakah Nak Raka mencintai anak saya Salwa?" tanya ayah Salwa. Suasana mulai hening kembali. "Insya Allah, saya mencintai dan ingin menjaganya kelak, Pak," jawab Raka. "Bagaimana cara kamu mencintai Salwa?" tanya ayah Salwa. Raka mulai gugup dan tak semudah yang dia bayangkan ternyata. Tony sebenarnya ingin tertawa melihat Raka sekarang, tapi sekaligus dia tak bisa membayangkan bagaimana jika dia di posisi Raka. Salwa juga mulai gusar dan terus berdoa agar ayahnya bisa menerima Raka. "Saya akan mencintai Salwa dengan cara menjaganya dan membahagiakannya, Pak. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik," kata Raka lagi. "Membahagiakan dan menjaga saja mana cukup." Dek, Raka khawatir mendengar jawaban sang ayah. Suami berkewajiban untuk memberi nilai-nilai agama untuk istrinya. Bertanggung jawab, jangan sampai lalai jika istri mengumbar auratnya, kata ayah Salwa. "Seberapa banyak kamu pahami tentang pernikahan?" Suasana hening lagi. "Nak Raka, niatkanlah karena Allah." Dek, dada Raka terasa sesak. Entah kenapa matanya juga jadi sendu. "Bismillah, saya niatkan karena Allah ingin meminang Salwa, Pak. Tolong beritahu saya banyak hal yang belum saya pahami nilai dalam pernikahan itu, Pak. Saya bersedia belajar," kata Raka. Dia sendiri terenyuh dengan kata-katanya. Ayah Salwa mengangguk. "Kami menerima lamaran Nak Raka." "Alhamdulillah,"
Salwa dan ibu kompak berpelukan. Raka sangat bersyukur. Tony ikut terharu, tapi dia merasakan pening di kepalanya. Dia melihat Raka sedang bahagia dan tak ingin merusak momen seperti ini. Dia memikirkan bagaimana cara memberitahu Bang Raka tentang pembunuhan adiknya.